俺様まだ全部読んでないけど。道具を使って盛り上げてくれや。これ認めためたの。バイだ。優勝しちゃう。Cerita dimulai dengan Nobita yang mengalami masalah dengan teman-temannya. Giant dan Suneo terus-menerus menggertaknya, sementara Shizuka terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Nobita merasa kesepian dan berharap memiliki hubungan yang lebih baik kepada mereka. Setelah pulang sekolah, Nobita pun menemui Doraemon. Ketika Nobita mengeluh kepada Doraemon, Doraemon mengeluarkan alat ajaib bernama stiker saudara. Nobita mulai mencoba alat tersebut. Pertama-tama Nobita menempelkan stiker pada Giant. Secara ajaib, Giant tiba-tiba menjadi sangat ramah dan protektif terhadap Nobita, bahkan sampai mengusir Suneo yang mencoba mengganggu Nobita. Nobita senang dengan perubahan ini, tetapi Giant menjadi terlalu posesif, selalu mengikuti Nobita dan berlebihan dalam melindungi Nobita. Bahkan, Nobita selalu diberi makanan yang menurut Giant enak. Namun Nobita tidak menyukainya. Awalnya dia senang karena Giant dan Suneo, yang biasanya suka mengganggunya, tiba-tiba merasa baik dan peduli seperti saudara kandungnya. Shizuka juga menjadi lebih perhatian padanya. Namun, Nobita mulai memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan, seperti meminta bantuan berlebihan atau menghindari tanggapan lain yang tidak menguntungkan Nobita. Masalah muncul ketika stiker ini lepas kendali. Nobita tidak sengaja menjatuhkan stiker-stikernya, dan beberapa stiker menempel pada orang-orang lain di sekitarnya, termasuk Dekisugi dan bahkan ibunya. Semua orang mulai merasa aneh, saling mengklaim bahwa mereka adalah saudara Nobita. Situasinya menjadi kacau, hingga akhirnya Doraemon harus turun tangan untuk memperbaiki semuanya. Di sini, Nobita pun menjadi rebutan banyak orang. Nobita merasa pusing dengan semuanya. Saat itu, Dr. Oh melihat Juyon yang tengah dicegah oleh Ligun. Dr. Oh pun langsung mendekati mereka berdua. Dr. Oh kemudian meminta Juyon untuk menggantikan tugas Minju. Melihat hal itu, Ligun kesal dan memarahi Juyon, karena itu bukanlah tugasnya. Namun, Juyon justru kesal dan meminta Ligun untuk tidak melewati batas. Saat hendak mencegah Juyon, Ligun terkena goresan dari gantungan menara milik Juyon. Dan saat di ruangannya, Juyon melihat kopi yang bertuliskan, jika kopi itu dari Dr. Oh. Tentu saja, Juyon merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Lee Sin tengah berlari pagi. Dan saat ia sampai di rumah, ia kaget melihat anjingnya berada di luar. Ternyata, anjingnya dibawa keluar oleh Ligun, karena si anjing terus menggonggong. Setelah selesai mandi, Ligun menanyakan, mengapa sampai saat ini ponsel dan dompetnya belum juga ditemukan. Sehingga, ia harus memakai kartu milik Lee Sin. Mendengar hal itu, Lee Sin agak panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Setelah itu, Lee Sin menghubungi Dr. Han dan mengatakan jika Ligun berada di rumah. Di sisi lain, Juyon pulang ke rumahnya. Ia merasa kesal karena melihat rumahnya sangat berantakan. Ia pun memutuskan untuk tidur sejenak dan melepaskan semua kesal di pikirannya. Kemudian, diperlihatkan, jika Lee Sin tengah berjalan dan hendak melakukan pertandingan. Saat itu, direkturnya meminta Lee Sin memakai sepatu dari sponsornya. Lee Sin menolak hal itu, karena sepatu dari sponsornya tidak nyaman dipakai. Namun, direkturnya memaksa, karena uang yang ia dapatkan sebagian besar dari sponsor tersebut. Di sisi lain, Ligun tengah bertemu dengan Sion dan menantang Sion untuk bertanding tenis. Dan di sini, Ligun pun akan bermain tenis kembali untuk pertama kalinya. Saat itu, Ligun sangat kesusahan dan terus saja gagal dalam bermain tenis. Berbeda dengan Lee Sin yang terus saja berhasil mengalahkan lawan tandingnya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Ligun pun akhirnya berhasil memukul bola tenisnya. Di sisi lain, Ligun menemukan Sayan yang tengah mencoret poster Lee Sin. Kemudian, Ligun memegang Sayan, namun ternyata, Ligun hendak mengaca di kacamata Sayan. Saat itu,
Penjaga keamanan melihat Sayan yang baru saja mencoret poster Lisin pun langsung membawa Sayan keluar. Di sisi lain, Lisin pun menang walau harus mengalami luka di kakinya. Walaupun ia menang, ibunya sama sekali tidak mengapresiasinya, justru memarahi Lisin. Tentu saja, hal itu menjadikan Lisin depresi. Di saat yang bersamaan, Juyeon berada di luar ruangan dan melihat Lisin tengah sedih. Juyeon menanyakan kepada direktur Lisin terkait keberadaan Ligun. Namun ternyata, Ligun telah pergi. Setelah itu, Lisin pun pergi ke minimarket untuk membeli obat luka. Dan saat itu, ia bertabrakan dengan Juyeon dan membuat telur yang ia bawa jatuh. Ternyata, Lisin masih mempercayai tahayul. Jika mengalami kejadian itu, maka Lisin akan sial. Juyeon pun kaget mendengar hal itu, karena tahu jika Lisin masih berpikir kolot. Setelah itu, Lisin pun mengajak Juyeon makan. Di sini, Lisin membelikan toboki kepada Juyeon. Ternyata, cara ini ia lakukan ketika Lisin tidak bisa makan toboki. Ia akan melihat ekspresi seseorang yang tengah memakan makanan tersebut. Setelah itu, Lisin pun mengantar Juyeon untuk menunggu taksi. Juyeon merasa tersipu saat mengetahui jika Lisin selalu memperhatikan perasaan orang lain. Karena ia melihat, jika Lisin merasa sedih saat selesai bertanding. Juyeon juga sempat memuji permainan Lisin yang sangat hebat. Hal ini menjadikan Lisin bahagia dan bertekad untuk mengantar Juyeon dengan berlari. Saat itu, Juyeon meminta Lisin untuk naik mobil saja. Namun Lisin mengatakan, jika ia harus berolahraga dan berlari. Hingga akhirnya, Juyeon sampai di rumah sakit dan beriringan dengan Lisin. Di sini, Lisin sampai dengan muka yang kotor. Juyeon pun membersihkan kotoran yang ada di wajah Lisin. Saat itu, Ligun melihat, jika Lisin berada di rumah sakit dan menghampirinya. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon. Di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat.